Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas latihan OSN IPS 2026. Ini adalah soal asli tahun 2025. Kita lanjut ke nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut. Ini ada pernyataan, ada 5 pernyataan. Berdasarkan pernyataan tersebut, perilaku yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak teknologi melalui literasi digital adalah menghormati perbedaan pendapat di media sosial. Jadi perilaku yang harus kita hindari, perilaku yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampak teknologi literasi. Menghormati perbedaan pendapat di media sosial, menghindari penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Yang ini termasuk ini kita harus mengatur waktu penggunaan gadget agar tidak berlebihan, menyaring informasi yang diterima sebelum disebarkan. Ini yang paling penting ini. Hanya 3, mencermati informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Yang ini. Jadi untuk mengurangi dampak teknologi, maka yang harus ini kita lakukan, menghindari penyebaran hoaks dan menyaring informasi yang diterima sebelum disebarkan. Kemudian mencermati informasi dari berbagai sumber. Nah, kalau yang ini nomor 1, menghormati perbedaan, ya memang tepat, tetapi ini adalah fakta, pernyataan yang harus dilakukan untuk mengurangi dampaknya dari teknologi. Maka yang lebih tepat adalah 2, 4, 5. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 22. Perhatikan 2 tabel berikut. Ini ada. Nah, pasangkan pernyataan dan norma pada tabel berikut. Nah, ini norma yang dapat kita pelajari dari kitab suci. Berarti ini adalah norma agama. Berarti 1D. Nah, ini 1D. Kemudian setiap pelanggaran, ini setiap pelanggaran kita akan mendapat sanksi, berarti 2C. Nah, 1A, 2C, 1A, 2C. Nah, ini sudah 1D. Nah, ini sudah jelas ini. Nah, kalau yang ini nomor 3, ini adalah 3. Kesudahan ini adalah 3B. Baru ini 4A. Nah, berarti jawabannya adalah yang ini, yang A. Selanjutnya nomor 23. Anak memiliki hak untuk diberikan kasih sayang dan perlindungan oleh orang tua. Salah satu peran keluarga yang terkait dengan fungsi sosialisasi nilai dan norma berikut ini adalah sosialisasi. Jadi salah satu peran keluarga. Keluarga memberikan pendidikan agar dapat berperan di masyarakat. Anak dipenuhi semua fasilitas sesuai dengan kesanggupan keluarga. Ayah memberikan pemahaman kerja keras dan disiplin pada anak-anak. Ibu memberikan kasih sayang. Berarti ini salah satu peran keluarga, yaitu memberikan tentang hak kasih sayang dan perlindungan orang tua. Nah, yang lebih tepat ini, ayah memberikan pemahaman kerja keras dan disiplin pada anak. Nah, kalau yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam 24 jam kan kurang, tidak terlalu baik. Nah, maka yang ini yang lebih tepat ini sebenarnya. Ayah memberikan pemahaman kerja keras dan disiplin pada anak. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 24. Zebra cross merupakan tempat menyeberang di jalan raya untuk menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.
Sikap yang tepat berdasarkan hal tersebut adalah menggunakan zebra cross jika ada polisi yang mengawasi. Tidak perlu menggunakan zebra cross untuk mematuhi norma di jalan raya. Jelas ini jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 25. Perhatikan dua pernyataan berikut. Kepolisian. Nah, ini lembaga dan peranan. Kepolisian Republik Indonesia. Peranannya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. Maka ini adalah 1D. Kemudian KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yaitu mencegah korupsi, berarti 2C. 2C. Kemudian Bank Indonesia itu berarti 3 menjaga stabilitas nilai tukar, berarti 3A. 4. Nah, sekolah berarti memberikan pendidikan formal bagi anak, berarti ini berarti 1D. Nah, ini sudah jelas, ini 1D. Nah, jawabannya adalah yang C. Nomor 26. Perhatikan dua tabel berikut. Ada rumah adat, tarian, asal daerah. Pasangkan rumah adat, asal daerah, dan tarian pada tabel berikut. Nah, yang ini ada B. Nah, kita lihat dari sini, ada sini. Kalau yang B, misalnya rumah gadang itu berarti dia adalah tari piring. Berarti yang A itu berarti yang A, rumah gadang itu berarti dia, kita lihat dari sini, A berarti dia, kita lihat dulu yang A ya, yang B ini berarti rumah gadang berarti rumah gadang itu dia tari piring, baru dia dari Sumatera Barat, berarti dia benar, dia itu harusnya A. Ini berarti dia, maaf, ini A, harusnya A 3E. Ada A3E, A3E berarti salah, yang A salah ini. Yang ini yang B rumah joglo itu berarti tari gamyong baru Jawa Tengah. Nah, berarti dia 3. Ini kalau ini 3, maaf, ini 3. Ini B baru tari gamyong itu 1 baru Jawa Tengah. Nah, berarti ini benar. Nah, jawabannya adalah yang A, benar. Berarti ini jumlah joglo 1 baru tari gamyong baru Jawa Tengah, C. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 27. Teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno dan Ahmad Subarjo. Setelah disepakati, proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945 yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Bentuk proses sosial berdasarkan wacana tersebut adalah persaingan antara tokoh, akomodasi tanpa kesepakatan. Nah, ini adalah kerjasama antar tokoh bangsa. Ini jawabannya adalah yang C, ini kan kerjasama. Ini satu teks disusun oleh Soekarno dan Ahmad Subarjo ini kerjasama, berarti teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo.
Berarti dia kan kerjasama antar tokoh bangsa. Nah, selanjutnya nomor 28. Perhatikan pernyataan berikut. Sikap yang menghargai keragaman sosial budaya adalah menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan teman yang berbeda agama. Nah, ini berarti benar. Berarti ini yang benar satu. Mengejek teman salah. Berteman tanpa membedakan suku, bangsa. Ini benar. Berarti 3. Berarti ini benar ya. Ini benar. Ini benar. Mengenal dan mempelajari budaya bangsa sendiri. Nah, ini juga benar. Memperolok. Nah, ini berarti yang 1, 3, 4. 1, 3, 4. Berarti yang benar adalah ini. 1, 3, 4 berarti yang B. Selanjutnya nomor 29. Perhatikan pernyataan berikutnya. Berdasarkan pernyataan di atas, hubungan dua pernyataan yang tepat adalah perubahan konsumsi terjadi karena keterbukaan informasi dan banyaknya tempat yang menyajikan makanan khas luar negeri. Nah, makan khas luar negeri. Berarti ini pernyataan benar. Nah, ini pernyataan benar. Kemudian, saat ini sebagian masyarakat mengonsumsi makanan khas dari luar negeri seperti pizza, burger, mie ramen, sushi, dan lain-lain. Nah, ini juga pernyataan benar. Nah, berarti pernyataan benar, pernyataan B benar. Nah, ini ada dan keduanya saling berhubungan. Nah, ini kan ini ada saling berhubungan ini. Menyajikan makanan khas luar negeri. Baru di sini contohnya. Nah, maka ini pernyataan benar, pernyataan A benar, pernyataan B benar, dan keduanya saling berhubungan. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 30. Perhatikan pernyataan berikutnya. Pernyataan ini menunjukkan sikap cermat memilih informasi di era globalisasi. Mendapat berita dari sumber yang terpercaya. Berarti ini benar. Menyebarkan pesan, ini tidak benar. Tidak benar. Memilih dan menyaring informasi dengan benar. Ini benar. Langsung percaya dengan, nah ini tidak bisa. Memeriksa akurasi dan kebenaran sumber. Berarti ini. Nah, berarti 135. 135 berarti yang ini benar. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 31. Pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas menjadi dasar dari kegiatan ekonomi. Tindakan berikut yang dilaksanakan sesuai dengan konsep tersebut adalah pengalokasian sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas menjadi dasar dari kegiatan ekonomi. Nah, tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan konsep tersebut adalah menggunakan seluruh gaji yang diterima untuk kegiatan konsumsi keluarga. Ini kurang tepat. Memberikan sanksi kepada karyawan yang melanggar. Juga kurang tepat. Mengonsumsi makanan bergizi adalah upaya untuk mencegah terjadinya stunting. Menginvestasikan seluruh penghasilannya. Nah, ini kan untuk mendapatkan kebebasan finansial. Ini kan tidak bagus kalau terlalu semuanya penghasilannya. Berarti yang lebih tepat ini mengonsumsi makanan bergizi adalah upaya untuk mencegah terjadinya stunting. Jawabannya adalah yang C. Nah, ini makanan bergizi adalah bentuk pengalokasian sumber daya untuk kebutuhan mendasar yang dampaknya sangat besar bagi kehidupan, kualitas hidup, dan masa depan kesehatan. Ini mencerminkan
kebutuhan yang rasional di tengah keterbatasan. Selanjutnya nomor 32. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah kereta api. Peran BUMN yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah kesejahteraan rakyat, penyelenggara pelayanan publik. Nah, ini dia perannya apa? Perannya adalah pemerintah atau BUMN ini adalah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 33. Sampah plastik yang dapat didaur ulang menjadi ekobrik berupa bata yang ramah lingkungan. Ekobrik mampu menggantikan material konvensional bahan bangunan seperti bata merah atau batako. Dengan demikian, sampah plastik memiliki nilai guna dan menghemat biaya produksi pada konstruksi bangunan. Berdasarkan teks di atas, ekobrik memiliki nilai guna yaitu, nah ini diketahui ini adalah unsur nilai guna, ini bentuk, ini tempat, ini kepemilikan. Berarti ini nilai guna unsur, nilai guna bentuk, nilai guna tempat, dan nilai guna kepemilikan. Nah, berdasarkan teks di atas, ekobrik memiliki nilai guna. Nah, kita lihat di sini sampah plastik. Sampah plastik didaur ulang menjadi batu bata ramah lingkungan. Ekobrik mampu nah, ini kan dari sampah plastik diubah menjadi bata merah atau batako. Berarti dia adalah nilai guna bentuk. Nah, bentuknya berubah. Nah, maka jawabannya adalah yang ini B. Nah, mengolah sampah plastik menjadi bata, maka fokusnya adalah perubahan bentuk benda untuk menciptakan manfaat baru. Nah, maka jawabannya ini adalah yang B. Selanjutnya nomor 34. Perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan pernyataan di atas, hubungan dua pernyataan yang tepat adalah uang sebagai alat pembayaran yang sah dipakai untuk membayar barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, memindahkan sebidang tanah lain dengan cara ditukar dengan uang, kemudian membeli tanah di tempat lain. Nah, ini pernyataan ini sebenarnya benar. Nah, ini pernyataan benar. Ini juga pernyataan benar. Nah, uang sebagai alat pembayaran. Nah, ini pernyataan benar. Ini pernyataan juga benar. Cuma di sini adalah tidak ada hubungan antara pernyataan A dengan pernyataan B. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Tidak ada hubungannya. Selanjutnya nomor 35. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan ekonomi yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah produksi. Nah, ini adalah produksi. Nah, yang jelas ini produksi menghasilkan barang. Maka jawabannya adalah yang B. Kalau produktif ini menunjukkan sifat. Nah, maka jawabannya adalah D. Nomor 35. Perhatikan gambar berikut. Nilai guna merupakan nilai dari manfaat yang kita peroleh karena menggunakan barang atau jasa. Berdasarkan gambar di atas, penambahan nilai guna yang tepat adalah, nah, ini kan sudah berubah bentuk dari kayu menjadi kursi atau lemari. Berarti nilai guna bentuk. Nah, ini dari kayu setelah diolah, ketika berubah bentuk maka dia bertambah mahal. Maka jawabannya ini adalah yang C. Selanjutnya nomor 37. Fungsi uang yang tepat. Perhatikan gambar berikut. Fungsi uang yang tepat berdasarkan gambar tersebut yaitu satuan hitung. Nah, fungsi uang di sini adalah satuan hitung. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, ini kita lihat dari sini. Satuan hitung melihat label harga di harga
di rak, toko, atau mengetahui nilai barang. Nah, berarti ini satuan dihitung. Kalau alat tukar menyerahkan lembaran uang ke kasir untuk mendapatkan barang, berarti ini ada alat tukar. Kalau penyimpanan nilai, menabung uang di celengan atau bank untuk digunakan di masa depan. Kalau alat pembayaran digunakan untuk melunasi kewajiban seperti membayar pajak atau utang. Maka jawabannya ini. Nah, ini kan ada gambarnya di sini. Gambar label harga di misalnya di rak atau di lemari. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 38. Alat yang terpasang di tepi pantai mampu menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai negara maritim, sumber energi ini sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Pada gambar tersebut, energi listrik yang dihasilkan berasal dari panas matahari. Sudah jelas ini kurang tepatnya, karena ini di laut. Karena panas matahari biasanya digunakan di atas atau atap rumah, gelombang laut. Nah, ini yang sebenarnya ini dari gambarnya adalah gelombang laut. Jawaban yang tepat ini adalah yang B. Selanjutnya nomor 39. Perhatikan pernyataan berikut. Meningkatkan laba. Berdasarkan pernyataan di atas, tujuan ekspor itu adalah meningkatkan laba perusahaan. Ini benar. Kalau kita mengekspor kan berarti laba kita bertambah. Kecuali kalau impor berarti berkurang. Membuka pasar baru di dalam negeri kan tidak. Memanfaatkan kelebihan komoditas yang telah dimiliki. Ini benar. Kita kan mengekspor karena kita kelebihan. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bersaing dalam pasar internasional. Kita ekspor, kita jual barang ke luar negeri, berarti ini manfaatnya atau tujuan. Berarti 135 adalah yang B. Selanjutnya nomor 40. Perhatikan pernyataan berikut. Hambatan perdagangan internasional ada pada. Ini ada perbedaan bahasa iya, peperangan juga iya sebenarnya, tapi ini ada 3 yang paling. Nah, peperangan biaya cukai tinggi, jarak antar negara, pembatasan kuota. Nah, kalau ini biaya masuk tinggi, ini juga salah satu hambatan. Pembatasan kuota juga bisa. Nah, kalau peperangan ini tidak, secara ini kondisional saja. Nah, ini kondisional saja sama. Kalau jarak antar negara ini sekarang kan sudah jadi globalisasi. Nah, sembari cepat aja dari sini, tidak memasalahkan dengan jarak. Ini peperangan juga, tapi yang lebih penting ini adalah perbedaan bahasa, ya masuk tinggi dan pembatasan kuota. Maka jawabannya adalah 135 lagi. 135 berarti dia adalah yang C. Ini peperangan meskipun perang jelas mengganggu hubungan ekonomi. Dalam teori dasar perdagangan internasional, poin ini sering dianggap sebagai faktor eksternal saja atau kondisional. Nah, demikianlah pembahasan latihan OSN IPS nomor 21 sampai 40. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton video di channel di Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi